ويا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرهيب فانظر إلى المؤمنين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أورد زين العلا عنا وتدني المنى سدنا وكل الأنام وطه في كل حين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. شارت جباه الغلول وليقيم الغلول فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم بارك لنا في رجبنا وشعبنا وبلغنا رمضانا وحسن مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي جعل لما أرفع صفات الكمالية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خص من شاء المبادئ بالمآثر الحقية. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله تعالى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسمى وصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل بحق محمد وعلى أصحابه لا حول ولا قوة إلا بالله. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, jemaah musalla para para guru, para asatidz, bapak saya Ustaz Rahim, kemudian Ustaz Abdul Tani, rahmat kepada ibu, keluarga, Pak Khalid, Bapak Jasa, Bapak Akhir Jaya, segenap pengurusan KKM, Pak Mawaji beserta jajaran pengurus, Pak Marali, serta pengurus sekalian, khusus juga jemaah pengajian malam Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan karunia nyaman sehat badan panjang umur dalam diri kita, masih istiqomah kita hingga malam Jumat terakhir di bulan Rajab tanggal 24, Pak. Jumat terakhir ya di bulan Rajab. Malam Jumat kan sudah masuk malam bulan Syawal. Malam Jumat masuk bulan Syawal. Tapi kita masih istiqomah, mudah-mudahan wasilah kumpul kita di Musola Nurul Jannah rutin istiqomah setiap malam Jumat. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ibadah kita, dan Allah kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan syafaatul uzma dari
baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama juga di dunia, mudah-mudahan masihlah kita baca sholawat. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah gampangkan karunia rezeki kita. Allah lunaskan segala hutang-hutang kita. Amin. Kalau tanya banyak, amin aja. Mudah-mudahan wasilah kita baca sholawat, Allah permudah semua urusan kita di dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jam 9 kurang 7 menit pas, jam 9 10 menit pas. Saya cepat semua sekarang perlu disingkat. Cepat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maqalah Sabi'ata Asyarata, makalah yang ke-17. Qila dikatakan bahwa tuba, berbahagialah. Kenapa kok kita orang itu suruh bahagia? Ai al-khairul katsiru, karena orang yang suruh senang, orang yang suruh bahagia berarti dapat kebaikan yang banyak. Kita bahagia senang banyak utang apa senang banyak duit? Duit. Maka ketika kita banyak duit berarti tandanya kita bahagia. Kurang begitu. Kan zaman sekarang mah apa-apa itu duit. Kita kebanyakan lagi kan pakai Duit. Makanya ketika ada orang senang, ketika ada orang bahagia, maka orang tersebut di dalam dirinya terdapat khairun katsirun, ada kebaikan yang banyak, macam-macam Pak. Dia senang karena cita-citanya tercapai, akhirnya bahagia. Dia senang bisnisnya, bisnis tanahnya tembus, gitu kan? Akhirnya dia senang bahagia, gitu kan? Dia terlihat kondisi punya cucu baru lahiran, akhirnya dia senang. Jadi orang yang senang, orang yang bahagia itu berarti di dalam dirinya itu ada kebaikan. Apa kebaikannya? Macam-macam. Kan orang kan rupa-rupa. Ya, makanya ketika ada orang senang, orang bahagia, pokoknya kayaknya nggak punya hutang, lupa ada hutang. Lupa-lupain. Bukannya lupa. Siapa dalam kategori konteks di sini yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi? Orang yang berbahagia, suruh bahagia, tuba, berbahagialah. Liman kana aqluhu amiron, bagi orang yang punya akal. Kita orang pada punya akal, Pak. Kita sama hewan makanya mulia karena kita punya akal. Kita sama setan sama jin mulia karena kita punya akal. Tetapi tempo-tempo mohon maaf jemaah sekalian, orang yang kemudian dia punya akal, dikaruniakan otak untuk berpikir, tetapi akan jauh lebih hina dari binatang ketika akalnya kalah. Nah, makanya di sini dijelaskan bahwa berbahagialah, senanglah orang yang kemudian punya akal, amiron, dan akalnya itu dia jadikan sebagai pemimpin di depan. Biayatkan dia bimurotnya kami dengan kemudian mengikuti akalnya. Wahawamu, dan hawa nafsunya asirot, menjadi terbelenggu, terkurung, terikat. Ketika Allah karuniakan manusia ada akal, ada hawa nafsu, ya. Makanya kata Imam Nawawi menukil dari pendapat para ulama bahwa senang kita kudu bahagia ketika setiap orang itu apa-apa yang didahulukan akal, Pak, bukan nafsu. Betul. Dia berbuat, dia bertindak, ada nafsu, manusia wajar.
bukan manusia ketika dia tidak punya hawa nafsu. Pada pengen marah, pada pengen sebel, pada pengen kesel, macam-macam rupa-rupa. Tuh, kenapa? Muaranya asalnya dari hawa nafsu. Tetapi rasa benci, rasa kesel, pengen marah itu bisa turun, itu bisa reda, berhenti. Kenapa? Karena akalnya yang dia dominasikan, karena akalnya yang dia kedepankan. Jadi ketika dia berbicara, ketika ngomong, bagian dia sebel apapun, karena kalah tuh nafsunya, karena akal, sehingga ngomongnya enak. Kira-kira begitu nggak? Dia berpikir, ketika ngomong sama siapa nih saya ngomong, gitu kan, bahasanya begitu. Kalau kemudian tidak ngomong sama presiden, ngomong sama lurah, kalau kita ngotot, ngomel, marah, kesel nggak kira-kira? Ngomong sama yang lebih dewasa, ngomong yang lebih senior, ngomong yang lebih tua, kan ada aturan, bahasanya begitu. Kenapa? Karena harus kita lihat. Ya. Dan itu ketika kemudian kita nafsu yang dikemukakan, nafsu yang kemudian dia munculkan, maka ngomongnya asal menjeplak, Pak. Walaupun sama presiden ke, sama polisi ke, sama orang yang lebih tua, kayak kenapa? Karena hawa nafsunya yang dia utarakan, hawa nafsunya yang dia kedepankan, akalnya ketutup. Tuh. Makanya dijelaskan oleh beliau dari Imam Nawawi bahwa ketika orang ngomong kayak bertindak kayak berbuat kayak apapun yang dia lakukan, ketika akal yang diprioritaskan, saya kalau ngomong kira-kira nyakitin nggak? Saya kalau ngomong sama orang yang lebih tua bagaimana? Saya ngomong sama camat bagaimana? Ngomong sama ustaz biasanya bagaimana? Ngomong sama Pak RT bagaimana? Kenapa? Karena akalnya yang dia kedepankan, gitu. Ketika keluar dari mulutnya, maka tidak ada bahasa yang menyakiti orang yang lebih tua. Tuh. Kenapa? Karena akal yang dikedepankan. Ya. Jadi berbahagia. Kenapa? Hawa nafsunya. Ketika dia berbuat nih, mau melakukan kemaksiatan. Apa kemaksiatan? Ya rupa-rupa lah. Mau main judi, online, diliatin nggak diliatin, karena kan apa-apa kayak HP. Judi online adanya di mana? Minjem online adanya di mana? HP, Pak. Terkait dengan kondisi sekarang yang zaman serba canggih, waspada untuk kita semua. Kenapa saya sampaikan waspada? Terutama terkait dengan identitas pribadi, KTP kita, kakak kita. Jangan sampai orang yang minjem begitu nggak bayar 2 bulan, 3 bulan, datanya ke rumah. Ada nggak kasus kayak gitu? Makanya waspada, hati-hati. Ya. Jangan sembarang, kecuali ada kebutuhan, kecuali keperluan. Siapa yang minta? Oh ini pengurus dari kelurahan, ya beda, gitu kan Pak Anton, karena keperluan, kakak karena ada pendataan ulang untuk pemilu, misalkan itu beda cerita, ya. Supaya karena kebutuhan sesuatu itu ada masalah, kita serahkan. Kenapa? Karena insya Allah dijamin, apalagi orangnya kenal, ya. Kecuali orang yang nggak kenal, mana Pak fotokopi KTP-nya? Hati-hati Pak, sekarang mah zamannya udah canggih begitu. Minjem online, kasih KTP kita, difotoin cekrek, kasih kakak kita, fotoin cekrek gitu kan. Tahu-tahu 2 bulan, 3 bulan kan itu ya pada minjemnya 35 juta. Tuh. Kan ada ke rumah. Mana yang namanya subur? Wah, ini tuh. Ini orangnya. Banyak enggak? Emang dia mau tanya banyak kok. Padahal nggak mudah ya kan? Nah, cuma harus hati-hati ya. Jadi disebutkan oleh Imam Nawawi, ini cuma guyonan ya, serius. Contoh, Umpama ya benar. Ya, jadi berbahagia, senang siapa? Orang yang kemudian akan menjadi pemimpin, kemudian hawa nafsunya di belakang, kalah sama otak. Jadi ketika berseteru, saya ngomong nggak ya, saya lawan nggak ya, saya berbuat jahat nggak ya, saya kemudian mau maksiat nggak ya. Ketika akalnya yang berpikir, ya maka hawa nafsunya itu kalah. Begitu Pak. Dan di situ posisinya, ketika manusia mengutamakan akal yang kemudian dia prioritaskan, maka disampaikan bahwa manusia itu akan lebih mulia ketimbang malah
Malaikat, Pak. Kalau malaikat mah nggak punya dosa urut, wajar. Kenapa wajar? Nggak punya nafsu, Pak. Kalau kita datang pengajian cuma ada air putih doang, kan suka ngomong gitu. Ya kan masih butuh pengen ngopi, butuh pengen ngemil, itu manusia. Tapi kalau malaikat mah, Pak, nggak ada aci sejak diciptakan sampai nanti yaumul kiamat ada rasa lapar, nggak ada rasa lapar kalau malaikat mah. Demen sama cewek ini kagak demen kalau malaikat mah. Makanya di sini kalau ada orang yang kagak demen cewek nggak mau kawin berarti gua kalah malaikat. Malaikat berarti itu. Iya, melek berangkat. Berarti malaikat tat. Gak kawin malaikat. Ya. Lihat dulu ya. Ini berbahagia, senanglah siapa orang yang kemudian akalnya dinomorsatukan menjadi pemimpin di dalam mengambil tindakan dan lain sebagainya ketimbang hawa nafsu. Kenapa kok hawa nafsu harus kita singkirkan? Karena hawa nafsu itu mailanu nafsi ila ma la tastahihi min ghairi da'atin syar'i. Jadi hawa nafsu itu adalah kecenderungan jiwa, kecondongan diri ya kepada sesuatu yang diinginkan yang kemudian tidak secara syariat. Apa-apa yang melenceng, apa-apa yang keluar dari jalur agama dan kemudian itu memberikan dampak negatif, memberikan nilai dosa kepada kita, maka itu timbulnya dari hawa nafsu, dari syahwat. Makanya setiap manusia itu dalam surah Syams Allah sampaikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kata Allah Ta'ala, saya ilhamkan, saya berikan, tanamkan kepada setiap manusia ada fujuraha, sikap kedurhakaan. Tuh, sikap membangkang. Kenapa kau disebut demikian? Karena ternyata apa agama kamu? Lihat KTP, agama saya Islam. KTP-nya apa? Islam. Tapi kenapa kok nggak mau kamu sholat? Kenapa kok nggak mau sholat? Sedangkan dia nggak punya Islam. Makanya itu disebut dengan sifat fujur, bangkang sama perintah Allah. Suruh Allah sholat tapi nggak mau sholat. Suruh Allah puasa Ramadan tapi nggak mau puasa. Berarti orang itu berani membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama Allah aja berani, apalagi sama kita manusia. Kira-kira begitu, Pak. Orang yang kemudian ngebangkang sama Allah nggak mau ibadah, sudah Pak, jangan dipercaya. Kenapa? Sama kita masih berani. Wujurona wa taqwa, ada Allah tanamkan sifat ketakwaan, sifat nurut kepada perintah Allah. Makanya manusia itu rupa-rupa, ada yang bangkang nurut sama Allah, ada yang kemudian juga sebaliknya dia bangkang, udah ngebangkang bader maksiat gitu, berbuat aniaya lagi sama orang lain, ya. Jadi hati-hati, karena manusia mah nggak lama, Pak. Berapa sih usia kita? Emang menurut kita lama, usianya berapa? 60 tahun. Itu dalam hitungan di akhirat nggak nyampe sejam, Pak. Satu hari di kiamat di alam akhirat itu sama dengan dalam Al-Quran dijelaskan seperti 1000 tahun di dunia. Kalau kita berbicara sekarang tahun 2000, berarti di akhirat, alam akhirat berarti baru 2 hari doang. Kita hidup di dunia berarti nggak nyampe sejam kalau berbicara ukuran hari di akhirat. Tuh. Maka apa sih yang kita banggai? Apa sih yang harus kita bawa? Nggak ada, Pak. Rezeki yang Allah karuniakan emang titipan. Dia amanahin nggak nih? Titipan yang Allah berikan. Dia mau sedekah nggak? Dia mau infak nggak? Dia mau bantu fakir miskin nggak? Dia mau ngerelain nggak? Makanya kalau kata Kiai MZ, harta dunia itu seperti kayak kita tukang parkir, Pak. Namanya tukang parkir, soalnya PT dari tukang parkir, saya juga. Tukang parkir itu ada motor Jeep masuk, ada motor Vario masuk, motor PCX masuk, ya kan? Motor NMAX masuk, mobil Avanza masuk, mobil Fortuner masuk, semua masuk. Ngerasa dia ngejagain tuh, karena itu modal begitu. Ketika kemudian motor itu diambil sama yang punya, mobil itu diambil sama yang punya, apalagi memparkir marah. Kenapa? Kan ekonominya titipan. Amanah kan dia dijalan itu juga manusia begitu, Pak. Ya. Rezeki yang Allah kasih kepada
kepada kita titipan. Harta yang Allah kasih kepada kita titipan, amanah nggak kita? Begitu kita mati, apakah iya motor baru kita, HP baru kita, mobil baru kita, rumah kita ikut masuk ke dalam kubur? Nggak bakal. Iya, ada yang jadi perebutan sama anak-anak kita, sama ahli waris kita. Maka mumpung kita belum mati, umpamanya kita punya harta sedikit, bangsa 500 meter lagi, anak kita ada berapa kasih tuh? Itu yang cakep Pak. Ya, biar begitu kita meninggal, anak kita nggak berebut. Gua anak paling tua dapat 300 meter, lu pada anak paling kecil udah sayang 50 meter tuh. Kadang-kadang begitu kira-kira ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Ya, kenapa? Karena semua harta adalah titipan. Kemudian wawailun liman kana hawahu amiron, dan celaka bagi siapa? Liman kana hawahu amiron, bagi orang yang menjadikan hawa nafsunya di depan sebagai pemimpin, sedangkan akalnya ada di belakang. Tuh, bertindak, berbuat, akal mana dia pikirin, pokoknya nafsu, baik emosi apa pakai, ngomong pengennya paling menang, ngomong pengennya nyerocos baik gitu kan, orang nggak peduliin. Nah itu berarti tandanya hawa nafsu yang dia dahulukan, akalnya taruh di belakang. Dan orang ini disebutkan oleh baginda Nabi, ketika ada manusia yang hawa nafsunya dia dahulukan ketimbang akalnya, maka lebih hina daripada anjing sekalipun, lebih hina daripada binatang sekalipun. Kenapa? Karena nggak bisa memanfaatkan akalnya untuk berpikir itu. Ketika manusia lebih mementingkan hawa nafsu. Ya, langsung yang menyampaikan seperti itu. Makanya ketika Allah Ta'ala menciptakan dua makhluk yang bernama akal dan nafsu, ini berbeda Pak. Dipanggil di hadapan Allah Ta'ala, saya Ahmad bin Usman di dalam kitab Nabiyatun Nasir itu terkait dengan puasa Ramadan, ada kisah itu Pak. Kisah yang menjelaskan bahwa ketika Allah selesai menciptakan ada nafsu, ada akal, dipanggil di hadapan Allah. Hei nafsu, hei akal, man ana. Tuh, begitu kata Allah Ta'ala. Hei akal, hei nafsu, siapakah saya? Akal menjawab dengan fasih. Anta Robbi, engkau adalah Tuhan saya yang menciptakan saya, wa ana abduka dhaif. Sedangkan saya, kata akal, adalah hamba engkau yang sangat lemah. Jawaban sempurna dari akal yang mempercayai, meyakini bahwa yang menciptakan akal adalah Allah, bahwa akal adalah makhluk yang lemah. Ketika nafsu ditanya, hei nafsu man ana, hei nafsu siapa saya? Kata nafsu, anta, ana. Bahasa kitanya, bahasa pondok-pondoknya, elu, gua. Itu nafsu Pak. Jadi nafsu mah nggak mau percaya di hadapan Allah setelah saya diciptakan, itu nafsu nggak percaya. Kamu ya kamu, lu ya lu gitu, gue ya gue Pak. Yang begitu, nggak mau percaya itu bahwa Allah Tuhan. Akhirnya apa? Bagaimana kemudian bisa nafsu itu kemudian bisa mempercayai bahwa Allah Tuhannya? Kemudian Allah perintahkan kepada nafsu itu untuk puasa. Puasa selama sebulan. Maka dikenal sekarang disebut dengan puasa Ramadan. Maka beda hawa nafsunya Pak, beda perasaannya. Ketika orang belum puasa atau tidak puasa dengan yang puasa. Kalau puasa itu manusia itu cenderung bahwa nafsunya agak turun. Kenapa? Karena dirinya diuji dengan apa? Dengan melaksanakan puasa. Makanya tidak menggebu-gebu apapun. Orang puasa mah lebih cenderung pikirannya positif. Ya. Maka untuk mengalahkan hawa nafsu itu, sebagaimana kronologi proses penciptaannya, dikalahkan hawa nafsu itu dengan melaksanakan ibadah puasa. Maka kalau orang yang puasa mah beda Pak, bawaannya kalem gitu kan. Kenapa? Karena nafsunya dikekang dengan apa? Dengan melaksanakan puasa. Sama halnya ketika pemuda, Rasul sampaikan, ya ma'syarul syabab, hei para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau kalian itu sudah punya penghasilan bangsa 1.000 2.000, ada gaji yang kamu punya, ada usaha yang kemudian bisa penghasilan yang kamu miliki, falyatazawwaj, maka buru-buru kawin. Rasul perintahnya begitu. Maka ketika Rasulullah sampaikan, jika nggak bisa, nggak mampu kawin, kalian hendaklah untuk berpuasa. Tuh berita Rasul begitu.
silakan kawin. Nggak punya duit belum usaha kawin, nanti anak orang mau dipakai apa? Misalnya begitu. Tidak. Maka kata Nabi, kalau kamu nggak bisa, maka silakan laksanakan puasa. Fa inna lahu wija'un. Karena sesungguhnya puasa yang kamu lakukan, puasa yang kamu laksanakan itu sebagai tameng, sebagai penutup daripada hawa nafsu yang kamu miliki itu. Jadi kita kalau lagi pokoknya lagi pengen, ini kita gak ada puasa. Dua. Ya. Mudah bermanfaat. Insyaallah kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Jadi sekarang malam tanggal 24 bulan Rajab, ketemu malam Jumat depan, ketemu masuk sudah bulan Ramadan. Kalau istilah orang sudah mah, kalau sudah bulan pada Rawahan. Ya nanti kita bahas lah. Kenapa kok adik dikasih nama bulan Rawahan ya? Karena mayat-mayat ahli kubur itu ngeliatin keluarganya Pak. Jadi roh itu bahasa Arab rukun, artinya roh. Jadi para roh itu ngelihat anaknya pada ngapain, anaknya dititipin harta.